Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Al-Quran Hadis kelas 7 MTS semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga di pertemuan yang pertama, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Ya, kalian ikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya marilah kita berdoa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan serta semangat terus dalam belajar dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian cermati dulu, ini kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ya. Aku bacakan yang KD3.3, yaitu menganalisis isi kandungan Al-Quran surat Al-Lail 1-11. Nah, ini materi kita. Kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini ya. Materinya adalah Al-Quran surat Al-Lail ayat 1-11. Ini aktivitas yang diharapkan tercapai selama pembelajaran. Baik, kita langsung masuk ke kandungan Al-Quran surat Al-Lail ayat 1-7. Kali ini kita akan membahas Al-Quran surat Al-Lail 1-7 ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Kalian perhatikan, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ini adalah terjemah Al-Quran surat Al-Lail 1-7. Oke, kalian perhatikan ya. Ini adalah gambaran salah satu kemegahan dunia atau keindahan dunia. Kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, bisa menjadikan kita lalai terhadap akhirat. Baik, kalian perhatikan, Abu Fida Imaduddin Ismail yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, yakni apabila menutupi makhluk dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya dan sinarnya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta,
sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda, yakni berbagai amal perbuatan hamba-hambanya yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang, di mana ada yang berbuat kebaikan dan ada juga yang berbuat keburukan. Kemudian fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Wasadaqa bil husna, dan membenarkan, yakni pahala yang terbaik, diberi balasan atas semuanya itu. Kemudian fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ibnu Abbas mengatakan yakni menuju pada kebaikan. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan yang hak, maka dia akan memperoleh jalan yang mudah, ya, yakni menuju kebaikan. Kalian perhatikan, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak, dan berbagai jalan kemudahan yang akan menghantarkannya menuju kebaikan itu. Bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya, serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Selanjutnya adalah isi kandungan hadis. Kalian perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan. Sebagaimana sabda beliau, "An Abi Hurairah an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ma naqadat sadaqatum min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Luar biasa sekali ya, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, janji Allah yang akan memuliakan dan meninggikan derajat bagi orang-orang yang dermawan. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke, ini adalah salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat rekomendasi masuk surga, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia juga salah satu dari 6 orang sahabat yang ahli surga. Dia termasuk orang yang terdahulu masuk Islam dan sangat dermawan. Ya, bagi orang yang dermawan, insya Allah akan mendapat balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya marilah kita biasakan untuk bersikap dermawan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas berikut ya. Yang pertama, carilah cerita atau kisah tentang sosok yang dermawan yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis
Kemudian pelajaran atau ibrah apa yang dapat diambil dari cerita tersebut, dan sebutkan 3 dampak positif dari sikap dermawan. Oke, silakan kalian kerjakan. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi orang yang baik dan juga dermawan. Kurang lebihnya minta maaf. Insyaallah kita lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.